Mbak. Tanya apa? Saya melihat kondisi Sultan Al-Fatih yang terkena musibah tadi dan sudah membaik. Saya berkomunikasi melalui jari HP tadi. Dia berharap doa kita semua, dia masih punya semangat untuk terus belajar dan kembali ke kampus. Dan kalau saya melihat penjelasan dari kepala rumah sakit, dari orang tua, harapan untuk sembuh dan pulih itu cukup besar. Tinggal menunggu waktu dan kesabaran terapi, itu menurut keyakinan saya. Nah, ini untuk Sultan. Nah, untuk PT Bali Tower ya, menurut saya memang perlu saling pendekatan yang lebih manusiawi, kekeluargaan gitu, tidak terlalu bicara formalitas uang, formalitas hukum, keadilan dan sebagainya. Itu nanti karena itu bisa saja kalau ditempuh. Tapi bagi yang bersangkutan, bagi keluarga, yang saya dengar tadi, bagaimana agar ini bicara dengan baik gitu, sebagai sesama manusia, sebagai sesama warga negara gitu, selesaikan baik-baik, tidak lalu menyalahkan, kok baru lapor misalnya, kalau ke polisi misalnya kok baru lapor ya, selama ini kan ya dirawat sehingga tidak sempat lapor dan seterusnya. Tetapi bahwa fakta itu ada, iya. Nah, oleh sebab itu menurut saya pendekatan kemanusiaan dan rasa solider ya, rasa solider sebagai sesama warga negara. Gitu aja kalau saya. Ada pertanyaan? Untuk proses hukumnya apakah dari pemerintah akan mendorong untuk bermediasi atau seperti apa, Pak? Kalau hukum tuh yang paling bagus mulai dengan mediasi. Selesai dengan mediasi, kedua pihak ketemu, lalu mau apa dan bagaimana gitu, lalu salaman, itu nomor satu. Kalau hukum itu kan mengakhiri konflik sebenarnya. Kalau sampai ke pengadilan atau berperkara itu karena konfliknya tidak selesai dengan cara baik-baik, sehingga harus lembaga pengadilan yang memutus. Tapi itu nantilah, yang penting ini dulu nih, nomor satu sembuh, yang kedua pihak yang dalam tanda petik bertanggung jawab seperti Tower Bali atau Bali Tower itu supaya melakukan pendekatan yang lebih Indonesiawi dan manusiawi gitu. Tidak terlalu formalistik semata, lalu bicara lewat pengacara dengan sangat defensif dan sebagainya. Nggak usah lah, selesaikan baik-baik. Insya Allah, saya optimis. Pak, selain di sini kan selain yang si Sultan ada juga kasus lain yang kena kabel gitu, Pak. Ada atensi nggak, Pak, dari pemerintah soal banyaknya kabel-kabel semraut ini? Ya tentu atensi dari pemerintah, makanya ya, nanti semuanya biar dievaluasi, ditegakkan aturan-aturannya. Misalnya kalau kabel-kabel sudah bekas diganti, itu supaya diangkut ke tempat pembuangan atau tempat pemusnahan gitu. Karena kabel yang menumpuk tidak diangkut itu juga mengganggu yang kabel yang berfungsi pada saatnya, mengganggu orang kerja juga dan tidak enak dipandang gitu. Nah, terkadang orang kan malas buang yang sudah numpuk-numpuk itu, biarkan di situ gitu. Nah, itu supaya diperhatikan dan pemerintah tentu akan secara lebih cermat mengatur. Gitu ya, cukup ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Menko.